buat kehormatan ini senang bisa akhirnya ke Malang, ya, bukan kotanya, maksudnya ke out of Malaysia loh. Ya. Dan thank you aku biasa yang di Bandung atau Surabaya, dan kali ini di Malang. Makasih buat kepercayaannya, sebuah sukacita bisa melayani bersama, dan dapat satu tema yang menurutku sentral, saudara, penting dalam hidup ini. Kalau kita jujur merenungkan, kita bertanya, kalau kita nggak ngandelin Tuhan, terus kita ngandelin siapa lagi? Ya semua kita biasanya kayaknya, ini ada yang masih kecil-kecil banget, mungkin belum ngerasain apa artinya ngandelin diri sendiri dan akhirnya kecewa, atau ngandelin orang lain dan akhirnya kecewa. Ya, kita yang udah cukup umur pasti ngerti, kita udah pernah kecewa karena ngandelin orang lain. Akhirnya kita kepikiran untuk ngandelin diri sendiri dan akhirnya kecewa juga ternyata, karena kita juga manusia ternyata. Kita juga nggak bisa mengandalkan ternyata diri kita sendiri. Dan mengandalkan Tuhan adalah pilihan yang menurut saya nggak ada saingannya, nggak ada pilihan lain sebenarnya. Ya cuman malam ini adalah sebuah, bukan pengulangan, mungkin ada yang baru pertama kali ya untuk belajar fully depend on God. Itu temanya selama sebulan. Ya, sepenuhnya fully depend on God, tapi sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Ya itu artinya. Kita ke Yeremia 17 ayat 7, ayat temanya ada di sana, saudara. Yeremia 17 ayat 7. Dikatakan demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, diberkati. Berarti kalau nggak melakukan ini, kalau nggak mengandalkan Tuhan, berarti apa? Lawannya diberkati kan terkutuk. Bukan dikutuk, saudara, karena Tuhan bukan Tuhan yang mengutuk. Tuhan yang memberkati. Cuma ketika kita nggak mau diberkati, berarti kita lagi memutuskan atau memilih untuk jadi terkutuk. Ya kalau bisa diberkati, kenapa harus terkutuk? Benar ya? Artinya apa? Kita ada pilihan lain, kita nggak punya pilihan lain. Siapa lagi yang mau kita andalkan selain Tuhan? Ya lawannya dari mengandalkan Tuhan adalah di ayat 5, saudara. Coba kita lihat mundur sedikit. Di ayat 5 dikatakan begini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang. Ya kan, bukan dikutuklah, benar ya? Ayat bilang terkutuk. Orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, yang pernah jauh dari Tuhan. Udah nggak banyak debat, udah tahu persis. Ya, kita terkutuk ketika jauh dari Tuhan. Banyak berkat Tuhan yang kita lewat, berkat Tuhan yang kita sia-siakan karena kita mengandalkan manusia, orang lain, yang akhirnya kita kecewa. Dan akhirnya beberapa orang kayak, emang benar gak usah ngandelin orang tuh gak ada yang benar gitu ya. Akhirnya kita ngandelin diri sendiri, dan ternyata juga kecewa karena kita juga masih manusia bukan cuma orang lain, termasuk Anda. Ya makanya dibilang itu terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan orang lain, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Saudara, kalau baca ayat 5 ini, teringat tokoh Alkitab yang mana? Coba baca lagi, kita punya waktu. Oke. Saudara ingat tokoh Alkitab yang mana? Samson terkenal mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya. Kisah tentang Samson ada di Hakim-Hakim 13 sampai 16. 13, 14, 15, 16. Cuma 4 pasal. Ya, di seluruh kehidupannya kita lihat dia dikatakan di sana. Ini saya review aja. Oke, ada yang tahu? Anak-anak mungkin tahu kisah Samson? Pasti sekolah minggu pernah main itu ya. Yang begini sama begini ular. Oke, itu Delila. Ya, ada Delila, ada singa, sama ada Samson. Ya kan, itu permainannya. Ya kan? Samson sama singa menang siapa? Samson. Singa sama Delila menang siapa? Singa. Delila sama Samson menang siapa? Ya kan, bingung kan? Kok bisa dia menang lawan singa tapi kalah sama ular beludak? Ular kadut. Ya, kenapa dia bisa kalah sama perempuan itu? Bingung juga. Ya, kisahnya Samson ada gini. Samson dikatakan di Alkitab, kalau kita baca sungguh-sungguh, dibilang dia jadi hakim atas Israel itu 20 tahun. 20 tahun bukan waktu yang sebentar. Ya, berapa dari Anda mungkin berumur 20 mungkin. Ya. 20 tahun memerintah sebagai hakim Israel, tapi kalau kita baca kisahnya, dia nggak pernah tercatat sekalipun berdoa. Gile, kok bisa? Tapi ini kita juga tahu, ya. Bahkan yang bukan Kristen pun tahu, ya, gara-gara ada film Samson Betawi waktu itu. Ya. Yang kalau bulu keteknya dicukur
dia jadi lemes, kekuatannya hilang. Itu kisahnya benar, ada di TV. Jadi orang pun tahu bahwa Simpson terkenal karena kekuatannya. Tapi yang kita lihat sebagai anak-anak Tuhan, kita lihat dia nggak sekalipun berdoa selama 20 tahun. Artinya apa? Dia mengandalkan kekuatan siapa? Kekuatannya sendiri. Itu ciri-ciri orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mungkin ngakunya mengandalkan Tuhan di mulut aja, tapi dalam praktek sehari-harinya ngandelin kekuatannya sendiri. Kayak Simpson. Makanya nggak berdoa lagi. Kan udah belajar, kan ngapain sih pakai berdoa? Kan udah latihan, udahlah, nggak usah berdoa lah, udahlah tinggal nari aja. Kan udah hafal, udah kan ini gitu-gitu aja. Ya kan? Kalau penari kan gitu. Kalau saya main musik dulu, udah latihan, makanya latihan tuh perhatiin. Lu nggak usah doa, udahlah. Tuhan juga tahu kita mau ngomong apa kan gitu. Berhenti berdoa adalah ciri dari orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Dan akhirnya ketika diri sendiri mentok, biasanya suka kepancing untuk ngandelin orang lain, berharap ada orang lain yang bantu kita. Akhirnya apa? Kecewa. Beberapa laki-laki kecewa, gara-gara kecewa akhirnya kecewe, ya kan? Makanya berantakan hidupnya. Udah punya istri masalahnya, ada kecewa yang lain. Cewek kalau kecewa kadang-kadang mending ke cowok ke cewek juga. Bener, ada yang gitu. Kecewa sama ayahnya, akhirnya dia nggak tertarik sama laki-laki karena ngeliat figur bapaknya, akhirnya tertarik sesama jenis. Itu manusia. Ya. Di mulut mengandalkan Tuhan, di prakteknya nggak mengandalkan Tuhan, akhirnya kena masalah dan berupaya untuk minta bantuan orang lain, mengandalkan orang lain, akhirnya kecewa. Yang menonjol tadi apa dari Simpson? Kita tahu dari mana dia mengandalkan kekuatannya sendiri, bukan hanya karena dia kuat, tapi karena dia tidak pernah berdoa. Tercatat cuma sekali dia berdoa. Kapan? Benar. Pada waktu apa? Matanya udah nggak ada, rambutnya udah dipotong, kekuatannya udah sirna. Lagi diikat di kedua tiang, disuruh ngelawak. Bayangin orang yang ditakuti karena kekuatannya, berakhir dalam hidup aja dia lelucon. Ada yang mau jadi lelucon di dalam hidupnya? Saya yakin nggak ada yang mau. Kalau gitu apa? Andalan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Ya. Nah ini yang saya mau bahas tentang fully depend on God, sepenuhnya mengandalkan Tuhan, berbicara tentang apa? Kehidupan doa. Ya kan? Kelihatan dari mana dia mengandalkan kekuatannya sendiri? Dari dia nggak pernah berdoa. Kita belajar tentang doa malam ini ya. Mungkin sesuatu yang saya yakin semuanya udah bahasa Betawi itu gape itu bahasa rohnya tuh khatam, jago. Ya, sebenarnya udah nggak perlu diajarin lagi, setuju saya. Ya, kita belajar tentang doa malam ini karena doa artinya kita sungguh-sungguh mengandalkan atau bergantung sama Tuhan. Itu tandanya. Ya, itu buktinya bahwa kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan adalah ketika kita masih berdoa. Ketika kita udah malas berdoa, udah ngerasa nggak perlu berdoa, atau bahkan ada yang nggak punya waktu untuk berdoa, artinya kita udah mulai ngandelin diri sendiri. Ya, Martin Luther dan bahkan semua sebutnya theologians, orang-orang yang berteologi, para ahli teologi semuanya setuju bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. No debat. Ya, artinya nggak berdoa berarti berarti udah mati, rohaninya mati, dagingnya belum. Bener ya? Ketika manusia pertama makan tuh buah langsung mati? Enggak, masih hidup tapi rohaninya mati. Habis itu hal-hal yang mereka nggak terlalu perhatiin sebelumnya jadi hal-hal yang mereka perhatiin, Tuhan mereka abaikan. Mulai detik itu tiba-tiba mikirin baju, mikirin ya kan hal-hal yang duniawi. Sebelumnya enggak, sebelumnya sama Tuhan, intim sama Tuhan. Tiap sore setiap kali Adam habis kerja jalan-jalan sama Tuhan. Gimana Adam? Udah sampai mana namain binatangnya? Jadi suka sama binatangnya banyak banget saudara. Saya pernah mampir ke Malang situ, Secret Zoo. Nah, ada museum yang isinya 1 juta serangga doang ada 1 juta. Itu yang tercatat, itu yang masuk di situ. Belum kalau yang tiba-tiba ada lagi, nih apa lagi? Baru serangga doang. Kerjaannya ribet Adam tuh. Oke, tiap hari Tuhan nanya gimana, udah sampai mana? Segitu dekatnya sama Tuhan. Bisa habis kerja tuh bisa ngobrol sore-sore, ya kan, jalan bareng. Tapi ketika makan tuh buah, fisiknya nggak mati, masih hidup, tapi rohaninya mati, langsung nggak peduli, langsung shutdown, langsung tiba-tiba mikirin baju, mikirin hal-hal yang duniawi yang sebenarnya nggak terlalu penting.
Ya kan? Sebenarnya nggak terlalu penting. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Filipi 4, kita ke sana, kita akan lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang berdoa. Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Sampai ya. Saya berharap di HP-nya ada Alkitab atau Alkitab lebih bagus, tapi saya bawa dua-duanya. Soalnya ada orang-orang yang kalau lihat pendeta nggak bawa Alkitab dia nggak mau dengerin. Katanya nih orang khotbahin apa nggak bawa Alkitab. Padahal isi HP juga Alkitab. Jadi saya bawa-bawa ini buat Anda. Mungkin yang seperti itu, yang ya kan yang gila-gila, oh pendeta harus bawa Alkitab ya. Pendeta kok celananya bolong. Nah ini dia nih, ini saya. Saudara mesti ngerti kenapa dia bolong. Kisahnya. Banyakan berdoa. Kalau nggak pernah berlutut berdoa, nggak bakal bolong nih. Benar. Kisah nyata kok ini beneran. Tuh makanya dia tipis di sini karena berlutut. Ya kan? Cuma kan dihakiminya, wah ini urakannya anak muda ini. Pendeta kok tambah kayak ustaz kan gitu. Padahal dari kecil kita kalau ya kan nonton film Yesus semuanya jenggotan Yesus. Emang ada yang lotos? Nggak ada. Pendeta kok gondrong? Loh ya Yesusnya gondrong. Saya nggak bisa gondrong soalnya rambutnya udah mulai berkhianat nih di sini. Kalau bisa gondrong saya pengen gondrong kayak Tuhan Yesus. Gitu. Ya kita mulai mikirin yang nggak penting, mulai menghakimi yang kelihatan gitu. Padahal kehidupan doa nggak kelihatan. Ya kan cuma kita pengennya yang begitu, pengennya yang tampil. Itu tandanya kita nih keturunan dari Adam dan Hawa yang udah makan buah itu. Mulai ngeribetin hal-hal yang nggak penting. Dia yang mestinya dipentingin, diperhatikan, diabaikan kan gitu. Ya. Filipi 4 ayat 6 sampai 8 dikatakan demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara, ayat ini berat buat saya. Kenapa? Karena saya overthinker. Ada yang overthinking kayak saya orangnya. Ya, makanya saya ada asam lambung tadi saya share sama Pak Winoto. Asam lambung itu pikiran itu penyakit dari sini, bukan dari sini. Ya, banyak yang dipikirin di kepala. Buat orang yang banyak pikiran, yang punya kecenderungan untuk mengkhawatirkan banyak hal. Ayat ini susah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi artinya apa, ada solusi di sini. Kalau nggak mau, ya udah tahu kan nggak boleh, oke. Dan kalau gimana caranya? Pertanyaannya kan gitu. Saya juga pengen gitu, Pak. Saya juga nggak mau khawatir. Ya kata dokter internis saya bilang ini Pak pikiran Pak. Jangan banyak mikir Pak. Saya juga pengen gitu. Maka saya pendeta, gimana caranya pendeta nggak banyak mikir? Saya mikirin orang yang nggak mikirin dirinya sendiri kan? Ya kan? Yang selingkuh siapa, yang deg-degan siapa? Ya kan? Bener gak? Tiba-tiba dia share, bro gue jatuh lagi bro. Sampai lagi sih, gue selingkuhin istri gue lagi. Aduh, dia yang selingkuh, saya yang deg-degan. Itu baru satu. Ya kan? Belum ini hidup saya juga banyak pergumulan. Ini ada orang kirim pesan di Instagram saya, ya kan, Pastor, Shalom Pastor, saya mau sharing nih. Jadi gini Pastor, saya punya pergumulan. Saya jawab ini, saya juga punya, Shalom. Emang lu doang pergumulan? Gue juga punya. Nah, coba ya kan bener gak? Itu baru satu dari sekian banyak, saudara. Makanya saya bilang sama dokter saya, nggak bisa Pak, saya nggak mikir, nggak mungkin. Banyak yang mesti dipikirin, apalagi kepala keluarga. Karena namanya kepala mikir, kalau perut mules. Ya kan di kepala sih itu, emang situ perut mules. Nggak bisa, emang udah pasti kita yang mesti mikirin. Gimana nih cara bayar kontrakan? Emang kita yang harus mikirin, namanya kepala. Makanya jangan songong. Berasa kepala kan, berasa bos kan. Padahal dia yang paling pusing sebenarnya. Emang enak jadi kepala kan gitu. You know? Udah pasti pusing kan gitu. Saya bilang gimana caranya buat nggak mikir Pak? Ketika saya berupaya untuk nggak mikir, saya jadi mikir. Nah, bener nggak? Nggak boleh mikir, jadi mikir. Asam lambungnya naik lagi. Padahal seperti Bapak bilang, jangan banyakan mikir. Saya juga udah bilang Pak sama kepala saya, jangan banyakan mikir. Yang kebanyakan mikir malah mikir juga. Ya ternyata jawabannya apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu atau kerinduan hatimu atau tadi yang sesuatu yang kau perlukan, yang kau takutkan kepada Tuhan. Jadi curhatnya sama siapa, ngomongnya sama siapa tuh? Tuhan, jangan sama
Pendeta kalau semua ngomong sama pendeta ngomong sama siapa? Ya kan itu namanya mengandalkan manusia. Kalau dikit-dikit nyari pendeta mulu. Ya daripada nyari dukun Pak, kan jawabannya suka gitu kadang. Kok ngajak berantem saya? Bukan, jangan gitu. Bukan saya nggak mau direpotin, bukan. Cuman saya kan mengajarkan kita terkutuk kalau ngandelin manusia. Pendeta masih manusia. Ya pandemi itu ngajarin kita 2 tahun. Yang untuk apa? Berdoa sendiri. Pak pendeta saya sakit karena COVID, doain saya dong, datang ke rumah. Ya gimana? Atau pendeta yang bener aja, gue nggak boleh keluar. Gue juga lagi kena COVID ini kan gitu. Kalau ternyata sakitnya bukan COVID misalnya, saya pusing Pak, boleh doain saya Pak datang ke rumah. Lu saya lagi COVID. Ya gimana? Akhirnya kita berdoa sendiri. Ya bagus, emang begitu maksudnya Tuhan. Ya kan? Nyatakanlah dalam segala hal, semua yang kita gumulkan, yang kita khawatirkan, yang kita pikirkan kepada siapa? Kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan. Nah ini menarik nih, kadang apa kita curhat kalau masalah pasti nggak dengan ucapan syukur, pasti dengan kekhawatiran, dengan kekecewaan, dengan ketakutan, mana dengan ucapan syukur. Tapi gini, ketika kita berdoa datang kepada Tuhan, kita pasti nggak bisa nggak bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlalu baik. Benar nggak? Ku ada sebagaimana ku ada berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ya kan? Kita kalau berdoa pasti nggak bisa nggak bersyukur. Kenapa? Karena kita jadi diingatkan Tuhan tuh baik, udah terlalu baik bahkan. Ya, dan sikap doa harus seperti itu. Jangan kayak orang yang udah lama nggak ketemu, udah lama nggak kontak, tiba-tiba pinjam duit. Iya. Ya bener gak? Banyak kan kayak gitu. Apalagi kalau di Facebook, aduh bro inget gua gak? Aduh ini nih yang kalau dia kayak gini ujung-ujungnya pasti duit nih, udah lama gak kontak teman SD. Waduh ujung-ujungnya pasti duit deh, yakin saya. Ya kan, karena dia udah gak tau lagi pinjam sama siapa ya. Tiba-tiba, ini temen gue nih jadi pendeta, terkenal lagi. Kayak banyak duit nih kayaknya, ya kan, kata siapa. Ya kan, bener gak? Akhirnya apa, kayak orang yang gak pernah ini, sudah punya teman gak? Atau saudara yang cuma nyari Anda ketika lagi ada masalah? Pasti ada. Ya kan? Dan setiap kali dia udah mulai, kita langsung kayak kenapa lagi nih, bener gak? Baru muncul namanya aja udah tekan kita, bener gak? Wah ini pasti alamat nih. Dia cuma nelfon gue, soalnya dia cuma nelfon saya kalau lagi ada masalah. Dan bener atau bener ketika kita angkat pasti nyerocos, bener gak? Udah lama gak kontak, udah hampir 4 tahun gak kontak. Penyumpaan sebelum pandemi ini berarti sekitar ya hampir 4 tahun kan? 2019 misalnya, terakhir kontak 2019, gak pernah kontak lagi. Gitu tiba-tiba kontak, aduh apa lagi, karena apa udah tahu nih pasti kan masalah. Akhirnya bener pas nelfon, halo gitu nggak bilang, lo apa kabar bro, sehat gimana, gini-gini, gue udah S3 nih, lo S berapa, misalnya gitu, atau gitu dulu lah. Nggak ada, langsung tembak lo boleh pinjam duit nggak, gitu kan langsung kan. Boro-boro ada ucapan syukur kagak, shalom aja lupa ya, langsung aja. Tapi itu siapa? Sorry, kita mungkin ketawain orang itu, tapi itu kita sama Tuhan, ya dong? Itu kita sama Tuhan. Berapa dari kita pasti berdoa ketika ada masalah. Dan kalau Tuhan kangen, masa Anda mesti dikasih masalah terus? Ayo, bener gak? Bener gak? Karena cuma mau ngomong kalau ada masalah. Kalau ada perkara, maka lagu-lagu perkara. Segala perkaraku dalam segala perkara aja terus. Kalau ada perkara soalnya nggak ngontek, nggak ngobrol-ngobrol. Kalau Tuhan kangen, gimana cara dia kalau kangen untuk kita ngomong? Akhirnya mesti diizinkan masalah gitu, baru mau ngomong gitu. Ya kan? Kita sering sebel sama teman kita yang cuma nyari kalau ada maunya, tapi kita sama Tuhan juga gitu. Untung Tuhan nggak baperan, ya kan? Untung dia nggak gampang sebel, bener nggak? Kalau dia gampang sebel, masuk neraka semua kita, bener? Udah pasti lah. Rata-rata gitu kok. Baru berdoa kalau ada. Ini kalau pendeta zaman dulu bilang Tuhan tuh diperlakukan kayak ban serep. Ban serep tuh nggak pernah dikontak, nggak pernah dicari, nggak pernah kalau ban utamanya belum meledos. Ya kan? Ketika hidupnya baik-baik aja nggak pernah nyari Tuhan tuh kayak ban serep Tuhan. Ya. Nyatakan semua yang bikin kita khawatir, yang kita rindukan, keinginan hatimu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa harusnya utamanya adalah ucapan syukur. Hatinya harus bersyukur dulu baru benar doanya. Kalau ngaco. Kelihatan dari Simpson contohnya.
Dia pas berdoa, sekalinya berdoa karena nggak pernah berdoa 20 tahun, sekalinya berdoa ngaco, memfitnah Tuhan. Dia bilang ini, kenapa engkau tinggalin saya? Kata Tuhan, dah siapa yang ninggalin siapa? Bener gak? Karena nggak pernah berdoa, sekali berdoa ngaco. Lu yang ninggalin gue, kenapa gue yang tuduh ninggalin lu? Kata Tuhan, udah gak pernah ngontek, sekali-kalinya telepon, sekali-kalinya berdoa fitnah. Ya kan? Kenapa engkau tinggalin saya? Kata Tuhan, gak salah nih. Siapa ini? Gue gak pernah ninggalin siapa? Ya. Ayat 7, coba lihat apa yang terjadi ketika kita berdoa ya dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah itu yang terjadi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, yang membuat orang Kristen jadi kelihatan kayak orang-orang yang udah mulai kena mental atau mulai rada gila. Kenapa? Karena masih bisa bersyukur di tengah berbagai penderitaan hidupnya, masih bisa bantuin orang ketika dia sendiri baru kena PHK, kan? You know? Masih bisa mendukung pekerjaan Tuhan ketika dia sendiri juga lagi susah. Itu kan orang-orang yang antara udah gila atau dia punya damai sejahtera yang melampaui akal. Bener? Ya kan? Tapi kita punya yang mana? Kita punya yang ini. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Doa itu yang terjadi ketika kita berdoa. Hati dan pikiran kita terpelihara dalam Yesus. Doa membantu kita fokus sama Dia, bukan sama yang ini, apapun ini. Makanya harus sering berdoa. Ya. Jadi akhirnya, saudara-saudara, udah mau selesai belum? Baru sampai ayat ini, jadi akhirnya langsung selesai. Saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Lebih tepatnya Pak, pikirkanlah Dia. Karena Dia yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis. Yesus yang termanis buat jiwa. Dia yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, patut dipuji. Siapa ya? Yesus. Think about Him. Pikirin Dia. Ya kan? Makanya pas zaman pacaran dulu kan pengen nelfon aja, bener kan? Karena apa? Aku mau makan, aku mau tidur. Ya, makanya pengen nelfon dulu, karena ini keinget dulu. Ya kan? Kenapa nggak berdoa? Karena nggak keinget. Udah Harry, heboh sendiri, udah keringetan sendiri, sama macam-macam dalam hidupnya, nggak kepikiran Tuhan, berdoa. Ya, Mazmur 37 ayat 4, coba lihat. Ternyata dalam doa itu membantu kita untuk pikiran dan hati kita terpelihara dalam Kristus, berfokus sama Tuhan. Mazmur 37 ayat 4 ada satu ayat yang indah yang sering salah dimengerti orang. Coba lihat. Ayat itu bilang gini, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya gak? Pas baca langsung pengen ngomong amin, bener gak? Karena salah ngerti. Ya kan? Dipikir apa? Macam-macam yang diinginkan hatinya. Padahal ayatnya jelas bilang apa? Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan siapa yang diinginkan hatimu. Kenapa kita bergembira? Atau saya putar, kenapa kita kecewa atau bete, sedih? Kenapa? Karena kita nggak dapetin apa yang hati kita pengen. Benar? Nah, kalau kita bergembira karena Tuhan, berarti siapa yang diinginkan hati kita? Tuhan. Benar ya? Ya. Doa membantu kita untuk menginginkan Dia saja. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Tak kuandalkan. Benar ya? Namun yang pasti kau tetap selamanya, bahasa Inggrisnya my portion, bagian saya selamanya, yang gak bisa diganggu. Harta saya yang ada di sorga gak bisa diganggu sama lengat dan karat, gak bisa dicolong, gak bisa dirampok, gak bisa hilang, gak bisa kebakar, gak bisa kena banjir, hanyut. Yesus. Dan doa membantu kita untuk itu, untuk menyadarkan kita. Nanti saya akan ke sana pelan-pelan, saudara. Yuk kita ke Efesus 6 ayat 18. Berkaitan dengan doa mesti kapan waktunya? 5 waktu? Lebih ratusan gitu. Ya. Bener,
Efesus 6 ayat 18 bilang apa? Rasul Paulus bilang apa pada jemaat di Efesus? Berdoalah apa? Setiap waktu di dalam roh. Artinya apa? Roh membantu kita. Tadi Pak Awin itu ketika mimpin pujian ada berkata seperti itu. Bahkan Tuhan membantu kita untuk berdoa. Ya ketika kata-katanya udah tidak mewakilkan lagi, kadang cuma bisa nangis, tapi dia mengerti bahasa tetesan air mata. Benar? Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Padahal cuma bisa gitu, tapi Roh membantu kita karena sebenarnya kita nggak tahu bagaimana harus berdoa. Ya. Berdoalah apa setiap waktu. Nih, jaket saya, ya kan? Bagus ya? Casio, dikasih orang. Barang saya banyakkan Casio mereknya, kasih orang. Berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu. Jadi doa adalah bentuk berjaga-jaga dan juga membantu kita untuk berjaga-jaga. Karena setiap waktu iblis bisa menyerang. Bukan bisa, dia justru berusaha menyerang setiap waktu. Dia berusaha gangguin kita setiap waktu. Nah kalau kita nggak berjaga-jaga, kelar udah, benar. Ya, berdoa setiap waktu. Nanti kita akan belajar lagi bagaimana prakteknya. Berikutnya adalah isi doa. Isi doa ya, kadang orang bilang oke, suruh berdoa tiap waktu, tapi saya nggak jago berdoa Pak. Ada yang gitu. Ya kalau lagi di Zoom tuh, kalau lagi Bible study saya buka buat umum, saya minta tolong yang ini yang berdoa ya bro. Aduh jangan gua bro, udah lama nggak berdoa, saya nggak bisa berdoa. Lah, saya nggak jago berdoa, siapa yang suruh jago? Emang main bulu tangkis jago. Coba lihat Lukas 11 ayat 1 sampai 2. Ya, ketika ingat doa pasti kita langsung ingatnya gimana caranya. Maksudnya saya nggak jago Pak, ada kata-kata itu. Bahkan saya nggak bisa, sampai level tertentu ada yang bilang nggak bisa. Ya, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, pas sudah kelar berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepada Yesus, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Ya. Ini yang menarik kenapa? Kalau dia nggak minta, kayaknya kemungkinan besar Yesus nggak ngajarin berdoa. Kenapa? Ya sederhana. You know, gini, kalau dia bapak, kita anaknya, masa anak ngomong sama bapaknya mesti diajarin? Ya kan? Mungkin sopan santun mesti diajarkan. Tapi untuk ngomong, apalagi kalau ada keperluan, sederhana. Jadi nggak perlu diajarin. Jadi kalau salah satu murid, saya nggak tahu siapa nih yang minta, ya, siapapun yang minta, nampaknya kalau nggak minta, Yesus nggak ngajarin. Karena doa harus sesuatu yang natural. Ya. Berarti kalau doa mestinya sesuatu yang natural. Bahkan Yesus kayaknya nggak bakal ngajarin kalau nggak ada yang minta ajarin. Berarti ada nggak yang salah atau benar ketika berdoa? Mestinya nggak ada, tapi di ayat Alkitab ada doa yang salah. Ya kan, kita bukan ayat bonus Pak, tadi saya nggak ini. Aku tadi kirim ayat-ayat ini pas lagi nyanyi tadi, aku pikir dibahas juga deh. Ya, karena kalau bicara diajarin seolah ada yang salah, makanya diajarin biar nggak salah dong. Ya, berarti ada yang salah nih berdoa. Kalau sebelumnya nggak diajarin, berarti sebenarnya nggak ada yang salah dong Pak. Kan kalau nggak diminta ajarin nggak diajarin. Jadi berarti sebenarnya nggak ada. Cuman apa yang bikin doa itu jadi salah? Yakobus 4 ayat 3. Oke, ini ayat bonusnya nih. Yakobus 4 ayat 3, kita baca Alkitab aja udah. Ya kalau dengan muka ada curiga, saya ngerti, saya lebih mirip ustadz daripada pendeta, saya paham. Ya, saya paham memang. Ya. Anda pada muka curiga semua orang, benar nggak sih pendeta gitu. Makanya saya buka ayat semua, biar kita yakin, biar Anda nggak mengandalkan apa yang saya bilang, tapi mengandalkan apa yang Tuhan bilang. Karena ini firman Tuhan semua. Ya kan? Yakobus 4 ayat 3 bilang apa? Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena apa? Kamu salah berdoa. Ternyata ada doa yang salah. Apa yang salah? Isinya? Omongannya? Caranya? Bukan. Yang salah apa? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yang salah adalah motivasi berdoanya, bukan kata-katanya. Sikap hatinya yang salah, ya. Modusnya yang salah. Makanya apa? Yesus ngajarin akhirnya, ya kan? Supaya nggak ada yang salah berdoa.
Ya, jawab Yesus apa? Lukas 11 ayat 2. Jawab Yesus kepada mereka. Balik ya. Balik ke Lukas 11 ayat 2. Boleh? Coba kita ayatnya bilang apa? Jawab Yesus kepada mereka, apabila. Apabila dalam bahasa Inggris itu whenever. Apa artinya? Bukan larang rokok, itu no smoking, bukan. Ya. Whenever artinya kapanpun, kapan saja kamu berdoa, atau setiap kali kamu berdoa. Berdoalah apa? Seperti ini. Whenever you pray, kapanpun kau berdoa untuk keperluan apapun kamu berdoa, berdoalah seperti ini apa? Kita langsung baca di Matius 6, karena poin-poinnya lebih lengkap di Matius 6 hal berdoa. Oke, kita bahas per kalimat. Biar saudara ngerti, ini intinya ini bukan mantra yang diucap ulang-ulang, bukan. Karena saya pernah dengar teman saya ada yang kerasukan setan, terus temennya ngusir setan dengan cara apa? Dia ulang doa Bapa Kami 12 kali. Wah, gini pernah saya. Setannya keluar. Ya keluar lah, bosan kali dia. Orang kenapa? Ya kan setan juga jadi kayak kenapa nih orang? Dia malah setan bingung. Udah keluar aja daripada ribet ya kan. 12 kali bukan aja. Kan panjang doanya diulang 12 kali. Jadi dia pikir apa? Ya itu pengulangan. Jadi doa itu udah kayak mana? Enggak gitu maksudnya. Ya. Matius 6 ayat 9 sampai 13 dimulai dengan kata-kata apa? Bapa Kami yang di sorga. Kita mulai di situ dulu. Berarti nomor 1 adalah pertama apa? Doa itu ya, kita ngomong sama siapa? Jadi hubungan kita harusnya lebih dalam dari cuma sekedar agama. Agama itu antara umat dengan Tuhannya. Tapi hubungan itu antara anak-anak dengan papinya. Ya dong? Harus ada yang lebih dalam dari cuma sekedar ritual-ritual yang ngerti ya? Harus ada yang lebih dalam. Ya. Bapa Kami yang di sorga, berarti dia Bapa, kita anaknya. Nah ini kata-kata Bapa Kami penting, kenapa? Karena bukan nggak tertulis Bapa gue. Ya. Nah, Bapa Kami, artinya apa? Yang pertama, doa tidak boleh egois. Karena dia bukan cuma Bapak lu. Oke? Jadi mintai jangan yang enggak, bener. Misalnya contoh ya. Misalnya usahanya itu tambal ban, misalnya, ya dong. Wah, sepi nih, Tuhan. Boleh nggak kasih rezeki? Gimana caranya? Berarti dia nyumpahin ada yang ban meledos di depan dia, terus datang ke dia, bener? Atau dokter misalnya. Sepi nih, nggak ada yang sakit ya Tuhan. Gitu ya? Bener? Egois. Nggak boleh doa kayak gitu. Bener, nggak boleh Tuhan. Biar toko gua aja yang laku, yang lainnya bangkrut kan gitu. Nggak boleh doa kayak gitu. Karena dia bukan cuma bapak lu doang. Dia bapak Kami, ya. Bukan bapak gue. Jadi nggak boleh egois, benar ya? Yang berdoanya egois berdoa. Saya nggak disini untuk menghakimi, yang tahu egois apa bukan yang Anda sendiri. Pernah nggak berdoa jahat kayak gitu? Ya nggak boleh, jangan. Ya, doa nggak boleh egois, itu nomor 1. Yang kedua, ya, keagungan yang manis dari kita memanggil dia sebagai Bapa. Ya, ini melepaskan kita dari segala keraguan. Ya, artinya mengingatkan kita seperti seorang anak nggak perlu khawatir kalau ada bapaknya dalam banyak hal, benar ya? Kenapa kita perlu khawatir? Kalau kita menyadari bahwa dia bukan cuma Tuhan yang jauh di sana, yang belum tentu peduli sama saya. Ya kan, siapakah aku ini Tuhan? Remah-remah kalengkong gue. Kan itu kalau dia cuma Tuhan dan kita umatnya. Tapi masalah kita anaknya dan kita anak-anaknya dia papi deket. Nah, kalau papi datang kan pasti tenang rasanya, ada papi soalnya, benar. Gitu. Semua kebutuhan kita perlu ada perlindungan. Sama. Ya, keagungan untuk bisa panggil dia apa-apa. Itu apa ya? Melepaskan, memerdekakan kita dari banyak ketakutan, keraguan, kekhawatiran. Ya, apa yang Francis Chan tulis, salah satu hamba Tuhan yang memberkati saya namanya Francis Chan. Ya, dia bilang gini, tidak ada kebenaran yang lebih menenangkan, membuat perasaan tenang ya, daripada kebenaran bahwa pribadi terkuat di alam semesta, Tuhan, bahasa Inggrisnya adores us as His own children. Gak ada kebenaran yang lebih menenangkan daripada menyadari dan percaya, mengetahui bahwa pribadi terkuat di alam semesta yang pegang alam semesta di tangannya, pribadi itu menganggap kita, mengasihi kita, melindungi kita, merawat kita, menjaga kita sebagai anaknya sendiri. Nggak ada yang lebih menenangkan dari itu.
Ya makanya whenever you pray, kapanpun kamu berdoa, berdoalah seperti seorang anak ngomong sama papanya sendiri. Remind yourself, ingatkan dirimu. Kita bukan cuma punya Tuhan, tapi kita punya Papa. Yang gak sejauh yang Anda kira. Dekat. Ya, berikutnya apa? Dikuduskanlah namamu. Bapa kami yang di sorga apa? Dikuduskanlah namamu. Apa artinya? Sebagai seorang Kristen, sadari bahwa kita membawa nama besar Tuhan, Bapa kita. Ya, kita mewakili Dia yang baik dan kudus. Artinya di dalam kata-kata ini, dikuduskanlah namamu adalah sebuah permintaan. Ya, permintaan untuk apa? Permohonan supaya Tuhan memampukan kita untuk tidak mencemarkan nama besarnya melalui tindakan kita. Nah, apa maksudnya? Dimulai dari permohonan itu. Dimulai dari pengingat bahwa kita punya Papa, nggak usah khawatir. Ya, kita punya akses yang indah. Ya, ada satu buku tentang doa yang bagus banget, saudara. Yang judulnya Prayer, judulnya berdoa. Yang tulis Tim Keller, dia tulis kayak gini, saudara. Doa itu sebenarnya hak, bukan kewajiban. Doa itu sebenarnya hak. Jadi nggak usah diharus-harusin. Kayak napas, ya kan? Orang itu udah pasti harus napas. Nggak perlu diwajibkan, udah pasti napas. Yang gini. Bahkan ketika berusaha dibungkam aja, coba deh. Pasti berusaha melawan karena mesti bernafas. Ketika dilarang pun, makanya Daniel kenapa terus berdoa walaupun ancamannya gua singa. Kenapa? Karena dia nggak mungkin nggak berdoa, nggak bisa nggak berdoa. Kayak napas, coba aja dibekap begini, pasti akan berusaha karena nggak bisa nggak bernafas. Ya. Dan berikutnya dimulai dengan permintaan. Yang pertama pengingat bahwa kita punya Bapa. Oke. Berikutnya adalah permintaan bahwa Tuhan bantu saya dong untuk menjaga nama besar-Mu melalui hidup saya. Ya. Saudara, saya lulusan UPH, Universitas Tembagapura Harta. Ya, mahal. Teman-teman saya yang sultan dari daerah, saya kan di Karawaci dulu. Sultan dari daerah aja sampai bilang, UPH tuh uang papa habis katanya. Bayangin, papanya yang sultan aja uangnya habis. Ya kalau saya nggak bayar, saya beasiswa, dibayarin sama bapak di sorga. Kalau duitnya bapak di sorga nggak pernah habis, benar ya? Aman, saya aman. Ya. Kalau bapak saya nggak bisa diandelin, pendeta soalnya, nggak ada duitnya, nggak bisa, nggak mungkin saya sekolah di sana. Tapi Tuhan yang kuliah saya di sana. Ya. Saudara, ini yang menarik. Zaman dulu saya punya jaket UPH yang bolak-balik bisa dipakai, jadi jaketnya bisa dua warna, warnanya marun, dalamnya satunya lagi biru, dua-duanya ada logo UPH-nya. Saya kalau naik motor pakai jaket itu, alim banget. Kenapa? Karena saya bawa nama besar UPH di punggung saya. Terus orang ngomong, oh gila UPH kan gitu. Oke. Nah, saudara mesti bayangin kita bawa nama besar Tuhan. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita mengerjakan itu. Ya, apalagi pakai kalung salib, kelihatan banget kan. Kristen, pasti Kristen. Gitu. Kalau saya nggak pakai kalung salib, pasti dikira bukan Kristen, ya kan? Pasti langsung. Ya. Saya lumayan hemat lah. Kalau lagi putar balik tuh biasanya nggak usah bayar. Yuk, nggak usah Pak Haji. Oh, sip. Ya kan? 500 apa 1000 seumur hidup loh, lumayan. Paling kan bisa beli handphone lah, handphone baru ya kan. Nggak usah katanya, ya udah, bagus. Kalau saya nggak pakai kalung salib, saya aman gitu loh. Nggak ketahuan Kristen. Kalau Anda beberapa mukanya Kristen banget, nggak pakai kalung salib juga pasti Kristen kan gitu. Ya. Tapi ini sebuah permohonan Tuhan. Oke, artinya apa? Kita berfokus kepada Dia ketika kita berdoa. Yang pertama, Bapa kami yang di surga. Ya kan? Ini tentang siapa berarti? Bukan tentang kita, tentang Dia. Dari awal kok. Nah, kita mengingatkan diri kita ini bukan tentang saya, hidup saya bukan tentang saya. Makanya saya nggak bisa sembarangan, nggak bisa nyuruh-nyuruh Tuhan, karena justru mestinya Dia yang nyuruh saya. Ya? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, bantu saya untuk menjaga nama baik-Mu, namamu yang kudus dan mulia itu melalui hidup saya, bantu saya. Karena apa? Kita nggak bisa sejujurnya. Kita punya kecenderungan mempermalukan Tuhan. Makanya apa? Minta tolong. Sebuah permohonan untuk membantu kita menjaga nama besarnya itu melalui hidup kita. Nama besarnya yang kita bawa sehari-hari. Berikutnya apa? Datanglah kerajaanmu. Maksudnya gimana? Sederhana, kita meminta Tuhan untuk berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, sehingga kita ingin rindu untuk mentaatinya dengan segenap hati dan juga
dengan sukacitaku kan. Nah, yang penari, kita nunjuk yang penari. Itu ada orang coba katanya nggak bisa nyari, nggak bisa nari. Ya kira tim bolanya ngegolin lari, katanya nggak bisa. Suruh tepuk tangan di gereja malu-malu, katanya saya mau orangnya gini, saya orangnya cool, kemudian pas naik gaji langsung lari, ekspresif. Enggak ada alasan buat saya. Kalau kita bersyukur, orang bersyukur itu kelihatan, pasti kelihatan, nggak bisa ditahan, kelihatan pasti, mukanya lain. Ya, entah ada ekspresif atau enggak, itu cuma alasan aja. Ya. Datanglah kerajaanmu, bicara dengan apa? Bicara tentang apa? Bahwa kita menunjukkan kepada orang-orang lain seperti apa sih ketika seorang itu memanggil Kristus sebagai Raja. Orang yang bagian dari kerajaannya Tuhan itu seperti apa sih? Yang nggak jadi raja atas hidupnya sendiri, benar? Yang nggak, bahasa rohnya tuh saudele dewe, sakarap-karapnya sendiri. Nggak yang kayak gitu. Kenapa? Karena ada raja di atas hidup kita, ada Tuhan kita yang harus kita taati. Kita hidupnya nggak sembarangan, yang nggak suka-suka. Dan penundukan kepada pemerintahnya juga bisa pasti, karena itu latihannya. Di sorga soalnya nggak ada petantang petenteng. Di sini kita belajar submit, di sini kita belajar tunduk. Makanya ada Roma 13. Karena kita latihan. Dan kita nggak bisa lihat Tuhan kan. Kita percaya ada otoritas atas hidup kita yang Tuhan taruh untuk kita berlatih tunduk. Karena sekali lagi di sorga nggak ada yang petantang petenteng. Ya, datanglah kerajaanmu. Kita mengingatkan bahwa ini bukan tentang saya, Dia rajanya, bukan saya. Dan saya bagian dari kerajaannya, itu maksudnya. Berikutnya apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Apa artinya? Sederhana. Kita menundukkan kehendak bebas kita. Kita semua punya free will, amin. Siapa yang kasih? Tuhan. Kehendak bebas untuk memilih siapa yang kasih, Tuhan. Kita punya, tapi apa? Hendaknya kita apa? Menundukkan kehendak bebas kita di bawah kehendak Tuhan. Jadilah apa? Kehendakmu di bumi seperti di sorga. Seperti siapa berdoa seperti ini? Yesus. Ingat di Taman Getsemani? Dia minta, kalau boleh, jikalau mungkin cawan ini lalu dari saya, tapi bukan kehendak saya yang jadi, melainkan kehendak Tuhan. Artinya ketika berdoa boleh minta apa saja, Pak? Boleh. Tapi pastikan di ujungnya apa? Ingetin dirimu. Jadi ketika nggak dikasih seperti yang kita mau di waktu yang kita mau, nggak jadi nggak yang gitu ya kan, nggak kecewa kemana-mana ya, ngaco. Enggak. Ya kan, minta bebas, sekali lagi minta bebas, tapi apa? Pemenuhannya, kayak dikasih atau enggaknya, waktu dikasihnya, terserah siapa? Tuhan. Jadilah kehendakmu, bukan kehendak saya. Karena yang raja siapa? Dia, bukan kita. Ya, ini akan membantu kita untuk lebih nggak ngambekkan gitu. Banyak dari kita yang ngambek loh. Sudah puluhan tahun ikut Tuhan, kami sekeluarga melayani Tuhan, masa suami saya kena COVID terus nggak sembuh, terus meninggal. Kok tega Tuhan? Nah yang gitu-gitu tuh, ya kan? Ya nggak? Itu kita kan. Kalau kita ngerasa Tuhan tuh ngambil sesuatu yang punya kita, sejak kapan tuh punya kita? Saudara kasih tahu sama saya nanti di akhir hidup ini, ada satu aja dalam hidupmu yang punya kamu. Anda pasti nggak akan ketemu. Kenapa? Karena semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan mestinya buat Dia. Amen. Bukan punya kita. Dipinjemin. Ya kan? Dipinjemin kalau diambil, kira-kira mesti boleh marah? Ya nggak boleh dong. Ya. Contoh, minjem sepeda teman, oke? Minjem sepeda teman bawa di rumah, oke? Nah, akhirnya suatu waktu kita mau ke warung naik tuh sepeda, tiba-tiba lupa bawa duit, sepeda taruh depan tuh, masuk ke dalam ngambil duit, bentar dong, pas keluar sepedanya hilang. Panik lah, masa kagak? Sepeda orang maksudnya. Wah, mah, sepeda di mana? Sepeda emang kamu punya? Ya itu bukan punya aku, makanya. Di mana? Depan sini tadi, Bang. Kamu mana lihat? Panik. Akhirnya aku bingung. Udah sepanjang harinya aku udah pengen nangis kan, bingung. Kemana siapa? Ya nggak ada. Akhirnya apa? Tiba-tiba WA masuk. Bro, sepedanya gua ambil ya. Yang punya. Bener gitu? Mau marah? Pasti mau kan, udah capek nyarinya, udah tegang kan. Nanti yang ambil yang punya, bisa marah? Nggak bisa. Sama dalam hidup ini, apapun atau siapapun yang bukan diambil, kembali kepada pemiliknya. Kita punya hak buat marah?
Justru ketika ada yang dipanggil, diambil kembali dalam tanda kutip, kita jadi ingat, oh iya, bahkan hidup saya bukan punya saya. Ya kan, kita nggak akan berlarut. Sedih boleh, tapi berlarut nggak boleh. Nggak layak, apalagi kita marah. Aduh, apalagi itu. Kalau Tuhan aja kita ajak ribut, siapa yang nolongin kita? Tuhan satu-satunya yang paling sayang sama kita, malah kita curiga dia benci sama kita. Rugi lah kita. Satu-satunya yang baik kita curigai sebagai jahat. Tuhan jahat. Ya, saya dulu sering ngomong gitu sama orang tua saya. Kalau saya minta sesuatu nggak dikasih tuh saya ngomong gitu. Bapak jahat. Untung dia nggak baperan. Kalau dia baperan saya dipindahin kartu keluarga. Oh, lu pikir gue jahat? Ya udah pindah aja ke keluarga yang lain. Untung gak gitu deh. Padahal lumayan sering loh saya bilang dia jahat. Ya, tapi dia tahu pasti yang saya bilang, saya nggak tahu yang saya bilang pasti. Ya Tuhan ampunin anak saya belum ngerti apa yang dia ngomong. Ya. Yohanes 4 ayat 34, apa yang Yesus bilang tentang seluruh kehidupan. Yohanes 4 ayat 34. Ini mindset kita menjalani kehidupan ini, saudara. Kerinduan kita hendaknya kerinduannya Yesus. Seperti hal Yesus bilang apa? Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku yang jadi. Yesus bilang apa? Makananku. Kalau orang zaman dulu pasti ada terjemahan di mana dibilang makananku, di situ adalah rezekiku. Ya kan? Artinya apa? Hoki bahasa rohnya. Ya kan? Sukses bagi saya adalah apa? Melakukan kehendak Dia yang mengutus saya dan menyelesaikan pekerjaannya. Biar itu sukses bagi kita. Kalau sukses buat orang-orang dunia terserah. Mereka punya definisi sendiri. Tapi ini definisi kita dari siapa? Dari Yesus. Kalau Yesus kerinduan terbesarnya adalah kehendak Bapa yang jadi atas hidupnya. Siapa kita maksain kehendak kita? Berapa kita berdoa dengan cara yang salah? Pakai doa puasa lagi. Buat memaksakan kehendak sendiri. Saudara, doa puasa, kalau kita baca di Alkitab, orang berpuasa itu mencari kehendak Tuhan, bukan memaksakan kehendak sendiri. Itu namanya demo mogok makan. Beda doa puasa sama demo mogok makan lain. Oke? Benar kan? Ya kalau ada yang berdoanya kayak gitu caranya, oke? Bertobat deh. Karena sekali lagi saya datang bukan sebagai hakim, ngingetin aja. Jadi biar nggak ngaco. Udah ngaco yakin lagi. Puasa Senin Kemis. Tapi ngaco. Jadinya gitu maksain. Ternyata saya lagi deketin perempuan nih, oke? Apa saya mesti berdoa puasa ya? Buat apa ya saya? Memang perempuannya ada berapa ya? Cuma satu sih. Ya terus buat apa? Kecuali perempuannya ada 2 atau lebih dari 1. Kita ya pengen tahu doa yang mana ya Tuhan? Kan gitu. Jadi kalau kita nyari kehendak Tuhan, kita berdoa puasa. Nah kalau lu cuma pengennya 1, nggak perlu puasa, berarti lu mau maksain kehendak lu, benar gak? Gitu? Aneh benar pernah sepertinya. Tapi itu sering namanya gitu. Saya juga dulu gitu. Ya makanya tahu banget. Saya ngetawain diri saya sendiri sebenarnya. Saya juga dulu gitu kalau doa, maksa-maksa. Dari kecil malah doanya parah banget. Memperlakukan Tuhan tuh bukan kayak Tuhan gitu. Tuhan, Kristo mau tidur, jaga Kristo, jaga papa, jaga mama, jaga Dogi, jaga sepeda, jaga rumah. Kayak siapa mah tuh Tuhan? Dari kecil biasa nyuruh-nyuruh Tuhan tuh gimana gitu. Ayolah. Ya jadilah apa kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikutnya apa? Nah, berikanlah kami pada hari ini makanan. Terjemahan lama bilang rezeki. Ya kan? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, ini permintaan yang cukup aneh nih, karena apalagi saya dari kecil warisannya Pentakosta, bertumbuh di gereja karismatik. Nggak pernah ada doa kayak gini. Doanya pasti berlimpah-limpah. Mana ada secukupnya? Nggak pernah doa kayak gini. Bener, diajarinnya nggak gitu. Nggak diajarin gitu. Padahal Yesus ngajarinnya begini. Ada yang minta pernah berdoa, Tuhan saya udah berdoa, bantu saya untuk mengerjakan soal, biar nilai saja, berikan nilai saya yang secukupnya. Gak pernah, pasti gak mungkin berdoa gitu. Lu pengen gue yang terbaik dari yang terbaik kan gitu. Hah? Ayo, salah nggak saya? Bener gak? Nggak salah, saya benar. Kenapa saya juga dulu salah? Pernah salah, saya pernah. Ya, pernah saya kalau minta tuh nggak pernah secukupnya, pasti pengen yang berlimpah-limpah. Soalnya kalau dikasih berlimpah-limpah jadi nggak usah bolak-balik. Ayo, karena berdoa sebenarnya males.
Makanya kasihnya yang banyak Tuhan, biar gue gak bolak-balik gangguin lu lagi. Ada bokeh nih. Kalau dikasih banyak kan baliknya lama. Coba nih yang gini-gini ya kan. Aduh, Tuhan bantu kami ya kan. Bertobat, Tuhan bantu saya. Benar. Amsal 30 ayat 8 sampai 9. Kenapa sih Yesus ngajarin kita untuk meminta itu yang secukupnya? Kenapa? Amsal 30 ayat 8 sampai 9. Salomo ternyata juga berdoa hal yang serupa. Ingat, raja yang paling bijaksana yang pernah hidup ketika Tuhan bilang, gua kasih lu 3 permintaan gitu. Lu boleh minta apa aja pasti gua kasih. Dia minta apa? Dia minta hikmat. Gile, kalau kita dikasih permintaan, ada yang minta hikmat gak kepikiran. Belum, pasti minta yang lain-lain. Dia saking bijaksananya minta apa? Hikmat. Tuhan sampai kagum, ya ampun minta hikmat. Orang pertama yang minta hikmat di muka bumi. Ya udah lu boleh minta yang lain nih, gua kasih juga kan gitu. Jadi kan coba kita dikasih permintaan, mana ada minta hikmat, ya kan? Paling minta PS5 gitu. Minta yang lain, nggak jarang minta hikmat. Orang paling berhikmat ketika berdoanya gimana? Coba lihat. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Oke? Jangan berikan kepadaku kemiskinan. Kalau itu aman, kalau itu rata-rata kita berdoa gitu. Siapa yang pengen miskin? Tuhan jangan izinkan saya miskin. Tapi apa? Atau kekayaan. Nah yang ini aneh. Kita pasti pernah minta doa, minta kaya, pasti pernah. Dia minta jangan dua-duanya. Jangan berikan kepada kemiskinan atau kekayaan. Kenapa jangan? Biarkanlah, ini permohonannya, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Oke, kan alasannya apa sih? Supaya, ayat itu bilang gitu kan? Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu Tuhan dan berkata, siapa Tuhan? Ya kan? Banyak orang gitu kan, orang-orang kaya baru misalnya mendadak kaya kan gitu. Tiba-tiba lupa Tuhan, kacang lupa kulit kalau bahasa Indonesia tuh. Ya makanya dia bilang gue gak pengen kaya. Kenapa? Karena jangan biar saya jadi sombong, terus melupakan bahwa semua ini anugerah Tuhan. Ya dong, ini Tuhan yang bawa saya sampai hari ini. Makanya dia gak pengen kaya yang lebay-lebay, buat bisa flexing. Dia gak mau. Kenapa? Mempermalukan Tuhan orang-orang seperti itu. Ya. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Enggak, ini saya yang kerja keras. Enggak gitu. Makanya saya gak mau diberi kekayaan. Atau apa? Kalau aku miskin, makanya dia bilang jangan berikan juga kemiskinan. Kenapa? Kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Aku lihat gak? Fokusnya dia bukan kebutuhannya, bukan bagiannya, tapi apa? Nama Tuhan. Yang pertama, saya gak pengen lupa sama Tuhan. Makanya saya gak minta kasih kekayaan. Tapi jangan biarkan saya miskin sampai mesti nyolong dan bikin malu namamu. Lihat gak? Di dalam doa ini, semuanya fokusnya ke situ. Ya. Dan Yesus ngajarin kita untuk berdoa seperti ini. Kenapa? Sederhana banget, sederhana. Biar kita terus ada dalam keadaan memerlukan Tuhan. Atau lebih tepatnya, karena itu memang keadaan kita yang sebenarnya. Kita selalu memerlukan Tuhan. I need thee, Lord, I need thee. Every hour I need thee. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ketika kita berdoa, kita diingatkan. Pada akhirnya cuma Dia mestinya yang saya andalkan. Makanya apa, minta yang secukupnya biar besok datang lagi. Selalu menyadarkan diri. Doa itu sebenarnya nyadarin diri, gak nyadarin Tuhan. Tuhan gak pernah mabuk. Ya dong? Enggak. Kita menyadarkan diri kita ketika kita berdoa. Kita yang sering mabuk, gila kuasa, ya kan, suka lupa diri, lupa daratan, ingat apa, lautan. Berikutnya apa? Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apa maksudnya ini? Ini doa paling bahaya sebenarnya poin ini menurut saya. Ya karena sejujurnya kita pasti gak ada yang minta kayak gini. Gak pernah ada yang berdoa seperti ini. Kita ampuni saya aman, tapi ampuni saya sebesar saya ngampunin orang, gak ada. Kenapa? Karena kita ngampunin orang pasti bersyarat. Ya kan? Awas loh, sekali, awas loh. Ya kita ngampunin orang kan gitu. Betul ya? Bayangin kalau kita berdoa, Tuhan ampunin saya sebesar saya ngampunin orang. Wah, berapa ya? Kita pengen Tuhan ngampunin kita apa? Sejauh timur dari barat.
Engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi, tiada kau perhitungkan. Kan gitu. Tapi coba kita ampunin orang, kalau perhitungan pasti 2 kali aja, 2 kali. 1 lagi dapat piring cantik, gua lempar ke muka lo, gitu. Bener. Itu kita bro begitu. Ngampunin orang seperti itu benar? Itu kita kok. Awas lo, kata-kata itu lo. Ya. Saudara, yang pertama, apa inti ini? Artinya apa? Setiap hari, percaya atau enggak? Setiap kali kita berdoa pasti ada aja hal yang kita harus bertobat darinya. Enggak ada orang yang udah sempurna dan enggak perlu bertobat. Enggak ada. Pasti tiap hari ketika berdoa pasti ada yang kita bisa minta ampun. Ya. Tapi gini, udah diampuni masalahnya Pak, terus ngapain minta ampun lagi? Nah, minta ampunnya bukan minta ampun buat dosa-dosa yang gimana, bukan. Kayak gini, kayak ngomong sama Pak, bilang gini, Pak, sorry deh, aku tadi mestinya gak kayak gitu. Kayak gitu ngomongnya. Karena pengampunan udah diberikan 2000 tahun yang lalu untuk segala dosa-dosa, berikutnya untuk kesalahan. Mintanya bukan kayak ampuni dosa saya, Tuhan jangan. Udah diampunin. Tapi yang kali ini kita ngomongin seperti itu. Sorry deh Pak, aku mesti tadi gak marah, aku mesti tadi gak bentak istriku misalnya, aku mesti tadi gak usah maki orang itu dalam hati. Itu dalam hati, makinya dalam hati, Kristen banget kan. Itu aja mesti minta ampun loh, benar. Ya kan, karena marah sama ngebunuh di mata Yesus sama aja, sama-sama mesti dihukum. Ya kan, bilang gitu, sorry Pak, mestinya aku gak gini. Itu dia yang benar. Ya. Ampuni saya sebesar saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Satu doa yang bahaya. Tapi kita mesti belajar berarti apa? Untuk mengampuni sungguh-sungguh. Ya. Lahir dan batin. Artinya sungguh-sungguh mengampuni. Karena apa? Mengingat bahwa dia lebih dulu mengampuni siapa? Ampuni saya. Ketika berdoa kita ingat ini. Ketika kita lagi nahan kepahitan, nggak mau lepasin pengampunan, kita diingetin, oh iya, saya nggak layak aja diampunin sama dia. Siapa saya menilai bahwa orang ini nggak layak untuk saya maafkan? Ya kan? Ketika kita lagi menimbang-nimbang, lagi berusaha menghakimi orang ini nggak layak, orang ini parah banget, Tuhan nggak layak orang dapat pengampunan. Pas kita berdoa gitu kita diingetin, saya juga nggak layak, tapi dia ngampunin saya. Berikutnya apa? Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Karena kalau versi bahasa Manado-nya bilang, karena kami bisa masuk sendiri. Nggak usah dibawa, bisa masuk sendiri. Saudara pernah lihat video yang viral di TikTok? Pasti pernah lihat. Jadi ada domba nyangkut di lubang, ditarik sama orang, ditolongin, keluarin gemuknya, udah tarik, keluar. Orangnya baru mau naik dari lubangnya, kan dorong gitu ya, dorong dari kolong. Pas mau naik dari lubang, tiba-tiba domba gini, loncat sekali, tung masuk lubangnya, lubang yang sama, balik lagi ke sono, tapi ke sebelah sana. Belum pernah dosain itu, yang ini udah pernah, sama-sama dosa, ya kan? Kepo. Belum pernah nyobain. Itu penggambaran kita. Kita ngeliatnya kayak video lucu, baru udah capek-capek dia turun ke bawah, dorong ke atas, pas dia baru mau naik udah masuk lagi dombanya. Cuman cukup 1-2 kali lompat, zlop, masuk lagi. Ini kan, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Kenapa? Bisa masuk sendiri, nggak usah dibawa. Tapi permohonan pertolongannya untuk apa? Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena apa? Kita nggak bisa nyelamatin diri sendiri. Ya kan, cuman Tuhan yang bisa melepaskan kita dari yang jahat. Saudara, ini bukan doa minta perlindungan loh, sejujurnya. Lepaskan dari yang jahat, bukan lindungi saya dari yang jahat. Artinya apa? Ini bukan semata doa tolak bala. Ya dong? Berapa banyak orang yang berdoa biar nggak kenapa-napa. Terus kalau kenapa-napa doanya nggak didengar Tuhan gitu. Ya kan ada orang yang mau diizinin kok. Ya kan? Udah jaga-jaga, udah pakai masker, udah pakai begini-beginian, orang tuh ngerti, apaan tuh Pak? Mic? Enggak, ini buat biar anti virus. Kena juga, ya kan? Terus doa kita nggak dengar gitu, ayatnya jadi nggak manjur. Mazmur 91 gimana? 10.000 rebah, 10.000, saya juga kena. Lihat gak? Pemahamannya makanya. Pak, ini doa bukan tolak bala sebenarnya. Bukan doa mohon keamanan, tapi doa minta apa? Keselamatan. Selamatkan saya, kenapa? Karena saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Kalau untuk masuk dalam pencobaan saya bisa masuk sendiri, tapi nggak bisa keluar. Tolong saya. Ya. Bukan semata doa tolak bala, melainkan sebuah permohonan untuk diselamatkan dari apa? Kesesatan. Cuman Tuhan yang bisa. Oleh bilur-bilurnya kau telah sembuh. Orang pasti pikir itu ayat tentang sakit disembuhin, padahal ayatnya bukan tentang itu.
Walaupun ada bonus pastinya ada. Bukan Tuhan nggak bisa, Yesus juga bikin kesembuhan kok. Tapi apa? Karena kita dulu sesat seperti domba, ambil jalannya sendiri. Ayatnya lanjutannya gitu. Ya, kita nggak bisa nyelamatin diri sendiri, maka kita berteriak apa? Hosana. Apa artinya Hosana? Nggak kayak haleluya. Tuhan tolong saya, selamatkan saya, help me. Yang terakhir apa? Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Perhatiin deh, semua poin dalam doa ini semuanya tentang Tuhan. Semuanya tentang Tuhan. Nah ini menarik. Hari Rabu anak saya ulangan agama yang kecil, kelas 4. Istri saya ikut karena kita mesti cek kandungan istri saya pas tanggalnya tuh kemarin. Belum ketahuan cewek atau cowok. Ya. Kalau pengen kepoannya apa nih? Dah. Karena istri saya selalu ingetin kalau pelajaran anak saya biasa mau ulangan gitu. Itu deh gimana deh? Nyata, mau tahu tema pelajarannya apa? Ulangannya? Mengandalkan Tuhan. Saya pengen itu bahan khotbah gue. Kok bisa pas gini sih man? Kamisnya mau kesini, Rabunya bener ngomong sih. Jadi gimana deh mengandalkan Tuhan itu gimana? Istri saya ngomong gitu, kaget saya. Loh, kok materi khotbah saya? Bentuk mengandalkan Tuhan gimana deh? Terus saya jawab. Kurang jelas jawabannya karena saya masang lagu kan, saya kecilin. Dia jawab apa? Berdoa pada Tuhan dan berusaha. Sampai saya kecilin, apa yang kedua? Saya bilang bahan khotbah tambahan nih menurut saya. Ya kan? Kan taunya apa? Mengandalkan Tuhan biasanya berdoa. Tapi ternyata apa? Ada berusaha. Nah ini unik nih. Bahkan pelajaran anak 4 SD aja, anak penabur, ya ada anak penabur di sini. Ya. Ngajarinnya begitu. Mengandalkan Tuhan artinya apa? Kita berdoa dan berusaha. Tanda berusaha ternyata tanda untuk mengandalkan Tuhan. Orang kan mikir, oh kita akan diam saja, Tuhan yang kan gitu taunya gitu. Tapi di situ saya diingatin tuh, lihat, benar nggak anak kecilnya kan? Yang andelin saya bukan arti lu ngapa-ngapain. Ya, namanya apa? Oraet lah, Bora. Bukan nama sekolah, walaupun jadi nama sekolah kalau di Serpong. Ada yang namanya OL, Oraet Labora. Artinya apa? Berdoa dan berusaha, labora. Ya, hari buruh, Labor Day. Pekerja, berusaha. Ya, yang ngomong namanya Saint Benedict of Nursia. Ya, itu orang pertama yang ngomong istilah ini, berdoa dan berusaha. Kenapa? Karena itu dia. Itu maksudnya mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Berdoa tentunya dan juga berusaha. Kalau cuma berusaha nggak berdoa, berarti ngandelin kekuatan sendiri. Kalau cuma berdoa dan nggak berusaha, berarti ngeledekin Tuhan. Oh iya, itu bukan ngeledekin Tuhan, ngeledekin Tuhan namanya. Ya, Yakobus bilang apa? Satu hal yang serupa, iman tanpa perbuatan mati. Kamu mungkin bilang padaku ada perbuatan, padamu ada iman. Dia bilang enggak. Ya, tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Saya akan menunjukkan iman saya melalui perbuatan, melalui pekerjaan, melalui usaha saya menunjukkan justru iman saya. Oraet labor berusaha, berdoa dan berusaha, bekerja, artinya bertanggung jawab, itu artinya. Ya, 1 Timotius 5 ayat 8 ada satu ayat yang pertama kali saya baca saya kaget karena waktu itu saya masih nganggur dengan alasan macam-macam, masih jomblo waktu itu, dan menyadari kenapa masih jomblo karena saya belum bertanggung jawab atas hidup saya sendiri. 1 Timotius 5 ayat 8 bilang apa? Coba lihat. Jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya atau tidak mau, apalagi seisi rumahnya, dia nggak bertanggung jawab apapun posisinya di rumah. Oke, suami, istri, berarti ayah, ibu, atau bahkan anak-anak, pokoknya nggak bertanggung jawab kayak di rumah. Dia apa? Orang itu gila ya ayatnya. Orang itu murtad. Ya, artinya apa? Kalau kita cuma berdoa nggak berusaha, berarti kita ngeledekin tuh murtad kan gitu. Meninggalkan Tuhan, berkhianat dari Tuhan. Ya. Orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Iman disertai perbuatan itu yang benar. Iman tanpa perbuatan mati. Justru orang-orang kayak gini yang nggak bertanggung jawab, ya, justru menunjukkan bahwa dia nggak di pihaknya Tuhan. Kenapa? Karena Yesus bekerja. Aku bekerja sampai sekarang, kenapa? Karena Bapakku juga bekerja sampai sekarang, kata Yesus.
Nah, jadi kita nggak bisa lari dari tanggung jawab kita setiap hari, sehari-hari terus sambil berdoa. Kata Tuhan nggak gitu bentuknya. Ya, kamu lakukan bagian kamu, saya lakukan bagian saya. Begitu caranya. Ya terus apa artinya? Kan dibilang berdoalah setiap waktu tadi. Soalnya saya dengar ada aja orang yang kayak gitu. Oke, meninggalkan tanggung jawab di rumah untuk berdoa. Ada yang gitu, saya sampai bingung. Ya ini kisahnya, nggak bohong saya. Ada anak, oke, berdoa tiap malam. Sama lagi ngumpulin duit buat beli apa? Beli baju tidur. Orang kan bingung, emang nggak punya baju tidur deh? Punya, cuma nggak pernah dicuci sama si mama. Kenapa? Mamanya nggak pernah pulang. Doa. Pas ambil rapot ditanya. Pas ambil rapot ditanya sama gurunya, ini mama nggak ngambil. Kenapa? Emang mamanya kerjanya apa sih? Kok kayak sibuk banget? Gurunya ngomong gitu. Anaknya jawabnya apa? Mama saya melakukan pekerjaan yang besar. Apa itu? Jagain Indonesia katanya. Guardians of Indonesia. Saudaranya Guardians of Galaxy mamanya. Mungkin anggotanya ya. Bukan yang rakun pastinya, anaknya soal orang. Guardians of Galaxy. Itu jawabannya. Dia jagain Indonesia tapi nggak jagain anaknya. Padahal anaknya siapa? Kalau tanya siapa Anda? Indonesia. Siapa kita? Gitu. Tapi nggak dijagain anaknya. Main jaga Indonesia berdoa setiap waktu karena ada ayat yang tadi. Saudara, apa artinya sih berdoa setiap waktu walaupun kita tetap bertanggung jawab di kehidupan sehari-hari? Seperti apa terlihatnya? Aku habisin waktu kita di sini. Kolose 3. Coba lihat. Ini terakhir ya, saudara. Ada sukacita? Soalnya terakhir. Saya pengen bisa khotbah panjang cuma susah. Khotbah cepat lebih susah lagi. Tengah-tengah lah, agak panjang agak. Kemarin diomelin saya di Surabaya. Saya khotbah buru-buru. Biasanya, kurang Pak, belum bersejam. Saya bilang udah dahsyat juga nih. Semangat belajarnya tinggi banget. Kalau di Jakarta 30 menit udah mulai ada yang kayak tinju gitu loh. Udah mulai lewat. Saya bilang kayaknya baru mau baca ayat itu udah selesai aja. Saya senang kalau memang ke daerah tuh senang semangatnya bro. 45 menit dibilang kependekan ya. Kalau saya udah overtime 40 menit, 30 menit aja udah ada yang begini kok. Ya ampun. Mau dari pernah dari gini. Wah, saya mau dibunuh kan saya bilang. Kok serem saya bilang. Gitu. Apa saya salah ngomong? Bahaya. Kolose 3 ayat 23 sampai 24, terus mental ke ayat 17. Dan tadi Bapak baca kita gitu terus kan, 17 dulu baru 15. Sekarang 23 sampai 24 baru 15, 17. Ya terserah dong, kan enggak ada yang gini, Alkitab bahasa asli enggak ada ayatnya, enggak ada halaman ayatnya, nomor-nomornya tuh enggak ada. Ya urutannya disesuaikan sama cara kita berbicara. Ya saya 3/4 setengahnya orang timur, Ambon Rote, satunya Wita, Manado, satunya Jawa. Oke, teman-teman saya, saudara-saudara saya yang orang timur banget, kalau ngomong kebalik-balik, urutannya bola-bola, bingung, makanya suka diem. Dia bukan sombong, karena dia malu kalau ngomong suka kebalik. Jadi takut salah ngomong. Ya, jadi mau dibolak-balik sebenarnya yang penting kita ngerti maksudnya apa nih gitu loh. Bukan bolak-balik artinya jadi berubah, bukan. Cuma membantu kita ngerti ini lah ngomongnya apa sih. Coba lihat. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga di situ apa aja? Dari ayat 18 coba. Ayat 18 tentang apa? Istri nunduk sama suaminya. Benar? Ayat 18 bicara itu. 19, suami mengasihi istrinya dan tak berlaku kasar terhadap istrinya. Jadi tanggung jawab di rumah tangga. Oke? Lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Ya kan? Berikutnya ayat 20. Anak kepada orang tuanya harus taat. Ya dong? 21. Tanggung jawab orang tua, khususnya para ayah, untuk nggak merusak atau menyakiti hati anak-anaknya. Ya kan? Artinya apa? Pertama rumah tangga, pernikahan berarti. Yang kedua keluarga. Ya kan? Baru berikutnya ada apa? Antara karyawan dengan atasannya. Atau sebaliknya juga sama, atasan dengan bawahannya. Ayat 23 bilang apa? Apapun juga yang kamu perbuat, semua tanggung jawab sehari-harimu itu, oke, perbuatlah dengan apa? Segenap hatimu seperti untuk Tuhan
dan bukan untuk manusia. Oke? Sadari bahwa itu juga pelayanan. Jadi jangan sampai jagain Indonesia tapi anaknya nggak dijagain. Anaknya sampai nabung buat beli baju tidur, emang nggak punya, cuma nggak pernah dicuci. Ya. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi nggak usah hitung-hitungan. Kalau bikin tanggung jawab kita, percayalah upahnya dari sorga. Ngapain Pak saya melayani suami saya, orang dia aja nggak peduli sama saya. Nah itu. Ini kayak gini-gini mentalnya bukan mental hamba Tuhan, karena hamba Tuhan upahnya dari itu. Oh, jadi kalau pelayanan nggak dihargain, nggak ilfil, nggak baper, kalau tersinggung, ngapain saya pelayanan di sini? Tempatkan saya diundang, di sini saya nggak dihargai Pak. Oh ya, emang situ harganya berapa? Sini saya bayarin. Padahal pas baru bertobat dulu dia sendiri yang minta pelayanan. Benar. Pas nangis altar Tuhan pakai aku. Gak dipakai, gue nggak sering manfaatin gereja ini. Lah, kan dipakai. Ya iya, kan gue yang minta. Ini benar. Kalau dipakai, ya dong, dipakai berarti dimanfaatin. Bersyukur berarti Anda berguna. Iya, kan lu yang minta. Emang Tuhan yang maksa lu pelayanan? Kagak, lu yang minta. Masa dimanfaatin berarti bagus. Dipakai. Berguna, benar. Sesuai dengan permintaannya. Ya. Dari Tuhan kita akan menerima bagian itu kan bagi upah. Kristus adalah Tuhan dan siapa kita? Ya, jangan jawab Indonesia, pertandingan bola itu. Kalau di gereja, ministry, pelayanan, kalau tanya siapa kita, jawab siapa? Hamba Tuhan. Mungkin bukan pendeta, tapi hamba Tuhan, karena hamba Tuhan gak bicara profesi. Hamba Tuhan bicara devosi. Untuk siapa Anda melakukan yang Anda lakukan? Oke? Ya kan? Nyuci spray buat siapa? Belajar di sekolah yang benar buat siapa? Ya kan? Naik motor nggak ugal-ugalan buat siapa? Ya kan? Ayat 17 dikasih tahu gimana maksudnya. Berdoa setiap waktu, tapi nggak melalaikan tanggung jawab. Gimana maksudnya? Ayat 17 bilang gini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, oke? Dalam segala hal berarti semua yang kita lakukan. Ingat itu perbuatan, pekerjaan. Iman tanpa perbuatan mati. Semua yang kita lakukan, oke? Lakukanlah semuanya itu dalam nama Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Yesus dan pengorbanannya. Benar? Apa yang udah Yesus kerjakan dalam hidup kita? Kepada siapa kita mengucap syukurnya? Kepada Dia, Allah Bapa kita. Artinya apa? Kita bekerja, melakukan apapun sambil berdoa. Itu artinya mengandalkan Tuhan. Sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tanggung jawab kita kerjain, bagian kita kerjain, bagiannya Tuhan biar Dia kerjain. Bagi Dia yang sanggup, mampu melakukan yang jauh lebih besar daripada yang kita lakukan. Ya kan? Saya tutup dengan ini, saudara. Ada dua hal. Kita berdoa bukan untuk mengingatkan Tuhan, karena Tuhan gak pernah lupa. Oke, bukan untuk ngasih tahu Tuhan, karena Tuhan udah tahu, bahkan Dia lebih tahu. Ya, kita berdoa bukan untuk mengingatkan Tuhan, melainkan untuk mengingatkan diri kita, bahwa ada dua hal. Yang pertama, kita bukan Tuhan. Oke, dari doa kami kita belajar tadi, semuanya tentang Tuhan, dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, bagi Dia lah. Bahkan kita lagi minta buat kita itu pun tetap ada koneksinya, semua tentang memuliakan Dia, besarkan namanya. Oke, kita berdoa bukan untuk mengingatkan Tuhan, melainkan untuk mengingatkan diri kita bahwa yang pertama kita bukan Tuhan, yang kedua tapi puji Tuhannya apa? Kita punya Tuhan. Itu yang kita ingatkan ketika kita berdoa. Makanya semakin jarang berdoa, lupa dua hal ini. Makin sering kecewa, makin sering marah-marah. Kenapa? Karena yang dia pengen gak dikasih sama Tuhan. Dia lupa Tuhan di siapa. Yang kedua ngerasa apa? Gak ada lagi yang menolongin saya. Saya mesti kemana? Ketika kita berdoa kita diingatkan kita punya Tuhan yang pasti menolong kita. Yang tangannya tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang panjang untuk mendengar. Ya, dan saya berdoa ini sederhana yang saya bagikan ini. Karena itu artinya fully depend on God. Kita melakukan bagian kita,
sambil berdoa terus. Tuhan, ya saudara pernah sadar nggak di Alkitab, orang kalau berdoa minta diberkati, dia pasti lagi mengerjakan sesuatu, karena Tuhan hanya bisa memberkati apa yang kau kerjakan. Kalau yang kau nggak kerjakan, mana berkati apa? Apa yang mau diubah? Ya kan? Kamu yang mesti kasih mereka makan. Lah, mana bisa kan? Apa yang lo tunggu? Cuman segini. 5 roti 2 ikan. Ya udah sih. Cuman segitu. Diangkat, bersyukur. Kita diajarin berdoa sama Tuhan Yesus. Ya. Di hadapan puluhan ribu orang diangkat 5 roti dan 2 ikan, ya bersyukur Bapa, bersyukur. Coba kita di hadapan semua tagihan, di depan kita angkat gaji kita ini cuma segitu. Boro-boro bersyukur, kita bilang, serius loh. Jangan gitu doanya. Bersyukur dalam ucapan syukur somehow dicukupkan sama Tuhan. Masih ingat nggak bersyukur, atau bersyukur ketika semuanya baik-baik saja? Ketika jumlahnya masih masuk akal untuk bersyukur. Yesus bersyukur ketika nggak mungkin muat saudara, itu buat mereka ber-12, ber-13 nya nggak cukup. Itu kalau bit 1 pakai ber-2, ber-3, saudara 5 roti 2 ikan. Apalagi buat 20 ribu orang, nggak masuk akal. Tapi dia bersyukur. Makanya kita bersyukur. Kita Kristen nanti pengikut Kristus. Kalau Kristus bersyukur, kita bersyukur. Kalau Kristus bekerja, kita bekerja. Kalau Kristus berdoa, kita berdoa. Siapa kita nggak berdoa? Yesus aja berdoa. Dia pelayanan terus, tapi yang nggak pernah luput selalu apa? Pagi-pagi benar. Selalu gitu. Murid-murid udah tidur, dia belum tidur, dia berdoa. Murid-murid belum bangun, dia berdoa. Yesus. Tapi apa? Bekerja terus, berusaha terus. Nggak pernah tinggalin tanggung jawabnya terus atas nama berdoa. Ya, yuk kita berdoa sebentar. Boleh mainkan lagu sedih supaya saya tenang lebih rohani.